Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Saya berdoa kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, dan sejahtera. Kita bertemu kembali dalam Bahana Morning Devotion pagi hari ini. Untuk itu saya akan mengambil sebuah tema yang saya beri judul Menjadi Pribadi yang Berkenan di Hadapan Tuhan. Sebagai dasarnya saya bacakan satu ayat yang terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Seringkali kita berdoa atau menyanyikan pujian yang berisi doa. Kita memohon agar perkenanan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dari beberapa lirik lagu pujian misalnya yang sering kita nyanyikan, kita mohon agar perkenanan Tuhan, yaitu penyertaannya, berkatnya, dan anugerahnya melawat hidup kita. Atau kita juga sering berdoa agar Tuhan menjadikan hidup kita berkenan kepadanya. Dalam hal ini kita berdoa agar Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, pengertian-pengertian seperti ini memang tidaklah salah. Memohon penyertaan, berkat, dan anugerah Tuhan adalah hal yang memang diajarkan di Alkitab. Demikian juga berdoa agar hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, itu memang baik. Namun Bapak Ibu sekalian, ada satu pengertian yang lebih mendalam. Apa artinya ketika Tuhan mengatakan bahwa hidup seseorang berkenan di hatinya? Dari ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan satu contoh tokoh yang pernah disebut Tuhan sendiri sebagai orang yang berkenan di hatinya, yaitu Daud. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya? Apakah ia adalah orang yang sempurna tanpa dosa? Jelas tidak. Alkitab menceritakan keburukan dan kegagalan Daud juga. Akibat dosa merangsang dan membunuh orang yang tidak bersalah, yaitu Uria, suami Batsheba, dan juga setelah dia berzina dengan Batsheba, istri Uria, ia dikutuk oleh Tuhan, sehingga pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Daud juga gagal menjadi ayah dan raja yang baik. Dia tidak mendisiplin anak-anaknya, sehingga akhirnya berujung pada pemberontakan Absalom, salah seorang anaknya. Juga Daud berdosa ketika mengadakan perhitungan prajuritnya, yang menunjukkan ia lebih mempercayai kekuatannya ketimbang mempercayai Tuhan. Nah, jika kita memandang bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan hanya sebatas moralitas, maka Daud jelas jauh dari perkenanan Tuhan. Tuhan tidak mengatakan Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya karena moralitas, melainkan karena hatinya mau dijangkau, mau dijamah oleh Tuhan. Daud merelakan hatinya disentuh oleh Tuhan untuk bertobat. Hati Daud juga mencari Tuhan ketika dalam gempuran musuh-musuhnya. Daud sering mencurahkan isi hatinya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan ketika ia berada dalam kekelaman. Jadi, hidup berkenan kepada Tuhan bukan sekedar memohon perkenanannya atau memiliki kehidupan moralitas yang baik, tetapi mempunyai hati yang mau dijangkau, yang mau dijamah oleh Tuhan. Seorang apologet Kristen yang sangat ternama bernama Ravi Zacharias, dalam bukunya Sang Penenun Agung, dia menulis bahwa dalam setiap kesulitan hanya ada 3 hasil dari hati yang mungkin terjadi. Yang pertama, hati yang semakin keras sehingga akhirnya menolak Tuhan.
Yang kedua, hati yang semakin hancur sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, hati yang semakin lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Dari seluruh pergumulan hidupnya, hati Daud menjadi semakin lembut. Tuhan juga mengizinkan banyak pergumulan atau kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau agar hati kita semakin lembut di hadapannya, karena Ia berkenan kepada hati yang lembut. Nah, bagaimana sikap hati kita, Bapak Ibu sekalian, terhadap Tuhan dalam menghadapi pergumulan hidup? Milikilah senantiasa hati yang lemah lembut. Walaupun keadaan di dunia ini atau di luar sana sering membuat orang kalang kabut. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan ini menjadi arah untuk kita menjalani hari sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu memahami setiap firman ini dan terlebih menyimpan dalam hati kami, bukan sekedar untuk menjadi kami ketahui atau kami dengar, tetapi terlebih kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin dan rindu supaya hidup kami menjadi berkenan di hadapan-Mu senantiasa yang Bapa. Seperti Daud, jadikanlah hati kami lembut untuk kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, maupun lewat setiap permasalahan pergumulan hidup yang kami alami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan sertai, Tuhan tuntun, dan Tuhan berkati, sehingga apapun yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, Tuhan buat berhasil dan beruntung bagi kemuliaan nama-Mu. Bagi-Mulah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, dan kuasa, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.